Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feryadi ingin akan menjelaskan tentang arsitektur Bailey. Nah, rumah adat Bailey. Maluku merupakan salah satu pulau yang terletak di bagian timur Indonesia. Pulau yang dijuluki dengan sebutan Kepulauan Rempah ini terbagi ke dalam dua provinsi yang berbeda, yaitu Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara. Setiap wilayah yang ada di pulau ini memiliki rumah adatnya masing-masing, begitu juga dengan Maluku Utara. Setidaknya ada tiga jenis rumah adat yang dimiliki oleh provinsi ini. Beberapa di antaranya adalah rumah adat Sasadu, Hibua Lamo, dan yang terakhir tentu saja Baileo. Rumah adat Baileo merupakan salah satu sebutan bagi rumah tradisional masyarakat Maluku Utara. Masyarakat sekitar mengenal rumah ini sebagai tempat untuk melakukan kegiatan pertemuan atau bermusyawarah. Keunikan rumah adat ini yang paling menjadi ciri khasnya diantaranya ada pada arsitekturnya mengusung konsep rumah panggung persegi dengan tinggi mencapai kurang lebih 2 meter dan berkonsep terbuka. Lalu ada fungsi. Fungsi rumah bayi Leo menjadi rumah adat utama yang digunakan untuk tempat berkumpulnya warga. Di masa lampau, rumah adat ini digunakan sebagai tempat raja dan kepala desa beribadah. Warga juga mengadakan pertemuan untuk membicarakan kehidupan masyarakat maupun strategi perang. Hingga kini, Bayi Leo masih dianggap sebagai tempat berkumpul seperti balai desa. Keunikan rumah Bayi Leo, pembangunan rumah adat Bayi Leo biasanya diawali dengan berbagai upacara dengan berbagai ritual yang dilakukan. Pada masa lalu, diceritakan pondasi rumah Bayi Leo dibangun dengan menggunakan pondasi tengkorak musuh-musuh suku Huaulu. Tengkorak-tengkorak tersebut akan ditanam di pondasi tiang-tiang bangun rumah adat ini. Namun kini ritual penggunaan tengkorak manusia tersebut tidak lagi digunakan dan digantikan dengan menggunakan tempurung kelapa. Ciri-ciri. 1. Dibangun tanpa menggunakan paku dan besi. Rumah Bayi Leo ini dibangun tanpa menggunakan paku atau material besi lainnya. Satupun. Jika melihat pada struktur dan ukuran bangunan yang besar, bagi orang awam mungkin akan sedikit mustahil untuk mendirikan rumah Bayi Leo tanpa paku. Tetapi mereka membangun dengan menggunakan pasak kayu yang ditancapkan ke dalam tanah dengan ukuran yang tinggi. Pasak kayu ini memiliki fungsi sebagai tiang yang memiliki fungsi untuk menopang bangunan dengan ketinggian kurang lebih 75 cm dari tanah. 2. Memiliki ukuran yang besar dan berbentuk panggung. Rumah adat Bayi Leo termasuk ke dalam salah satu rumah adat yang memiliki ukuran terbesar di Indonesia. Mengapa rumah ini memiliki ukuran yang besar? Karena fungsinya sebagai balai masyarakat. Untuk strukturnya sendiri, rumah adat Bayi Leo memiliki bentuk seperti panggung, di mana tinggi rumah ini rata-rata bisa mencapai kurang lebih 1 atau 2 meter. Balik itu, ada filosofi untuk menggunakan rumah ini dibangun dengan ukuran yang tinggi, di mana tinggi bangunan menandakan agar para leluhur memiliki derajat yang tinggi dibandingkan masyarakat setempat. 3. Berfungsi sebagai balai pertemuan dan tempat untuk menyimpan benda bersejarah, meskipun dengan disebut sebagai salah satu rumah adat khas Maluku Utara, sebenarnya fungsi berumah Bayi Leo tidak digunakan untuk bermukim seperti rumah adat lainnya. Rumah adat satu ini memiliki fungsi sebagai balai warga, maksudnya tempat untuk melakukan pertemuan, upacara adat, maupun kegiatan-kegiatan lainnya. Itulah sebabnya mengapa rumah adat ini memiliki ukuran yang besar karena digunakan untuk menampung banyak orang. Tidak hanya itu, rumah Bayi Leo juga memiliki fungsi lain, yaitu sebagai tempat untuk menyimpan barang atau benda-benda peninggalan sejarah. Pusaka atau keramat yang penting bagi masyarakat. 4. Tidak memiliki dinding dan pintu. Selain dibangun tanpa menggunakan material besi seperti paku, rumah adat Bayi Leo juga dibangun tanpa memiliki dinding dan pintu. Hal ini membuat rumah tradisional ini terlihat semakin nyaman dan leluasa.
Alasan mengapa rumah ini dibangun tanpa dinding dimaksudkan agar para roh leluhur dapat dengan mudah untuk keluar masuk rumah ini. 5. Memiliki banyak tiang penyangga dengan filosofi berbeda-beda. Karena struktur bangunan yang berbentuk panggung, rumah adat Baileo memiliki banyak sekali tiang penyangga di sekelilingnya, di mana ada 9 tiang untuk di depan dan di belakang rumah, 5 tiang di kanan dan di kiri rumah, serta 4 tiang lainnya berada di sudut lain. Selain berfungsi sebagai penopang, jumlah tiang-tiang ini juga memiliki filosofi unik, yaitu sebagai lambang siwak 5 atau perkumpulan desa. 6. Dihiasi dengan ornamen-ornamen cantik berfilosofi tinggi. Keunikan lainnya yaitu terdapat ornamen-ornamen di sekelilingnya, salah satunya adalah ornamen 2 ekor ayam yang berhadapan-hadapan dengan diapit oleh 2 anjing di kanan dan kirinya. Ornamen ini memiliki makna sebagai kemakmuran dan kedamaian. Selain ornamen tersebut, masih ada banyak lagi ornamen-ornamen lainnya seperti matahari, bintang, dan bulan dengan warna merah, hitam, dan kuning. Ornamen ini melambangkan bahwa rumah adat Baileo merupakan tempat yang digunakan untuk menjaga persatuan. 7. Terdapat batu pamali. Di depan rumah adat Baileo terdapat sebuah batu yang dinamai pamali. Batu ini berfungsi untuk meletakkan sesaji untuk para leluhur. Setiap orang yang masuk ke rumah adat ini harus menghormati batu tersebut. 8. Dibangun menggunakan material alam. Keunikan yang terakhir yaitu rumah adat Baileo sangat ramah lingkungan, di mana rumah ini dibangun 100% menggunakan bahan-bahan alam seperti kayu, bambu, atau dari rumbia maupun yang lainnya. Terus ada tata ruang. Tata ruang interior Baileo terbagi menjadi 3 ruangan, yaitu ruangan belakang, ruang tengah, dan ruang depan. Ruang belakang berkonotasi dengan akses 3 sebagai dunia atas, sehingga posisi yang menempati ruang belakang saat melaksanakan upacara adalah posisi untuk para kayang dianggap penting yang dapat berinteraksi dengan roh leluhur melalui Baileo, yaitu raja, tua adat, tuan tanah, dan kapitan. 2. Ruang tengah berkonotasi dengan dunia tengah. Posisi ruang tengah ini mempunyai penumpukan fungsi, yaitu ketika upacara-upacara adat yang dilaksanakan di Baileo, ruang tengah bersifat sakral dan hanya berisi dengan benda suci untuk memanggil roh nenek moyang seperti Tifa dan Tahuri. Sedangkan ketika Baileo digunakan untuk musyawarah, ruang tengah dijadikan sebagai area duduk. 3. Ruang depan yang berkonotasi dengan dunia bawah. Pada saat upacara adat berlangsung, posisi yang menempati ruangan depan adalah masyarakat dasar yang termasuk kepala keluarga. Sedangkan masyarakat luar dan anggota keluarga berada di halaman Baileo untuk mendengarkan perbincangan di dalam Baileo selama upacara atau aktivitas adat berlangsung. Berdasarkan area terbagi, rumah adat Baileo dibagi menjadi 4 sisi atau 4 arah mata angin yang berdasarkan pada dualisme antagonistik. 1. Dualisme antagonistik utara ke selatan. Bagian utara pada Baileo merupakan tempat yang bersifat sakral. Hal ini terlihat dari penempatan batu pemali dan ruang penyimpanan benda suci diletakkan di sisi utara Baileo yang berhadapan dengan gunung. Gunung bagi masyarakat di sisi utara Baileo Gunung bagi masyarakat menggambarkan Amai, Lohatala, atau ayah langit, yang mempunyai makna bahwa leluhur mereka berasal dari puncak gunung, Sukalifuro. Pada tata ruang Baileo, hal ini terlihat pada pembagian posisi di ruang belakang saat dilakukan upacara adat. Sisi kiri merupakan posisi untuk tuan adat dan tuan tanah yang mempunyai peran penting saat upacara-upacara berlangsung di Baileo. Batu pamali pada Baileo digunakan sebagai tempat meletakkan persembahan ketika upacara atau aktivitas adat dilaksanakan pada Baileo. Bagian selatan pada Baileo merupakan tempat yang bersifat duniawi. Hal ini terlihat dari penempatan tugu panas pela yang diletakkan di sisi selatan Baileo yang berhadapan dengan lautan. Lautan bagi masyarakat menggambarkan Ina Bumi atau Ibu Bumi yang mempunyai makna relasi antara sesama manusia. Pada tata ruang Baileo, hal ini terlihat pada pembagian posisi di ruang belakang saat ini dilakukan upacara adat. Sisi kanan merupakan posisi untuk kapitan yang mempunyai peran penting untuk mencegah serangan yang masuk dalam negeri. Tugu panas pela pada Baileo bertujuan untuk menggambarkan dan mempererat
tali silaturahmi antara dua negeri, yaitu yang sudah terikat sumpah dan ikrar sebagai saudara oleh para leluhur mereka. Dualisme antagonistik. Barat ke timur. Bagian timur bagi masyarakat sangat istimewa karena mengandung makna filosofi yang sangat dalam, serta melukiskan indahnya pemberian Tuhan melalui karyanya yang agung, yaitu kelahiran manusia. Secara kualitas, arah timur mewakili kebahagiaan, terang, kesukaan, dan sumber kehidupan. Sisi timur diartikan sebagai tempat terbitnya matahari. Sisi timur Baileo mempunyai makna yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Bagian barat, sisi ini identik dengan peristiwa terbenamnya matahari, melambangkan kematian. Secara kualitas mewakili unsur gelap, kedukaan, dan semua hal yang mendatangkan kesusahan. Upacara kematian yang memperjelas pandangan tersebut dan letakkan lokasi kuburan di dalam negeri. Terima kasih.